Ya, jadi pada kesempatan di sini saya mau membagikan sedikit pengalaman saya, dan ini kejadiannya belum terlalu lama ya. Jadi saya ini punya kenalan, ya, orang, saya nggak tahu dia ini siapa, tapi dia ini ya mungkin usianya udah 50-an ya atau 40-an lah. Taruhlah 50-an. Tapi dia ini menjadikan saya admin di dalam sebuah grup WA. Nah, lalu setelah sekian lama kami mengadminin grup WA itu, si orang ini minta ke saya, bro, bisa nggak kamu? Oh bukan, dia bukan minta saya masukin orang, tapi dia tuh ya entah gimana gimana, pokoknya dia dapat nomor dari teman saya yang saya kenal di kerjaan. Teman saya ini orang Kristen. Dia entah gimana, saya lupa gimana 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 detailnya. Pokoknya tahu-tahu teman si orang ini punya nomornya teman saya yang saya kenal di kerjaan itu. Nah, lalu si orang ini masukin nomor teman saya ini ke grup WA-nya, ke grup WA yang saya juga ikut jadi admin itu. Nah, saya tuh lalu saya bilang ke si orang ini, bang, janganlah masukin dia ke WA grup itu, karena dia itu orang Kristen, tapi dia nggak tahu apa-apa soal teologi, soal ilmu penafsiran ayat. Dia nggak tahu apa-apa, dia itu orang awam. Kenapa dimasukin ke grup WA itu, yang mana di dalam grup WA itu yang dibahas tuh ilmu teologi semua. Bahkan mereka ribut tiap hari meributkan ayat, penafsirannya beserta apanya segala macam. Itu mereka tuh ribut, mereka tuh debat tiap hari dari pagi sampai malam. Makanya saya bilang, saya heran kenapa teman saya yang mana teman saya ini orang awam, orang sekuler, malah dimasukin. Saya nanya ke dia, kenapa dimasukin bang? Teman saya, dia itu orang Kristen yang gak tahu apa-apa. Nah lalu si orang itu bilang, gak apa-apa, dengan dimasukin ke grup, setidaknya dia jadi mengenal berita Injil. Saya heran dengernya, berita Injil apa yang dia dengar? Dengan dia dimasukin ke situ, yang dia lihat justru keributan demi keributan di dalam grup itu. Dan itu kalau saya berpendapat ya, itu bukan perdebatan yang positif. Itu perdebatan yang tidak kondusif, dan itu negatif. Betul saya ini orangnya pro debat, tapi saya tidak pro dengan debat-debat yang tidak kondusif seperti itu. Bahkan kalau mau bicara lebih jauh lagi, di dalam grup WA itu yang namanya bidat-bidat itu justru malah dipelihara. Saya nggak habis pikir bagaimana saya pernah bekerja sama dengan orang ini untuk jadi admin di dalam grup WA seperti itu. Saya nggak habis pikir. Dan kalau saya melihat ke belakang, mungkin saya udah salah mau bekerja sama dengan dia. Karena justru suasana di dalam grup itu mengharuskan saya bersahabat dengan bidat. Padahal itu gak boleh. Itu dosa kita bersahabat dengan bidat. Jadi balik lagi, dengan si orang itu masukin teman saya ke dalam grup, justru bukan Injil yang dia dengar, malah keributan-keributan yang aneh-aneh, keributan-keributan yang negatif, keributan-keributan tosik, saling hujat dan sebagainya, bahkan maki-maki. Itu yang dia dengar. Tapi hal-hal yang negatif seperti itu, orang ini anggap itu pengkabaran Injil. Dari sini saya membuat penilaian saudara, bahwa orang ini sesat luar biasa orang ini. Itu penilaian saya. Dan memang dalam beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini, memang saya semakin yakin dia itu sesat. Saya nggak peduli seberapa rohani pengalaman-pengalaman yang dia pernah ceritakan kepada saya. Kalau dia sesat, saya akan tetap bilang dia sesat. Jadi dulu tuh dia pernah menceritakan segudang pengalaman-pengalaman dia yang kelihatannya rohani. Pernah. Tapi saya nggak peduli dengan itu.
Kalau sesat, saya akan tetap bilang dia sesat. Dan orang ini, dia itu sebenarnya toksik dia itu. Dia munafik. Dia itu memendam perasaan gak suka terhadap denom-denom lain, tapi dia menggunakan orang lain untuk menyerang denom itu. Denom-denom yang dia gak suka itu. Can you imagine that? Betapa munafiknya orang ini sebagai orang Kristen. Dia tuh gak mau turun langsung untuk ngeributin denom-denom yang dia gak suka itu. Jadi dalam beberapa kesempatan dia ngechat saya, dia minta saya masukin Calvinis ke dalam grup itu untuk menyerang Katolik, untuk menyerang Ortodoks. Dia sering minta saya begitu. Kenapa gak dia sendiri yang ributin? Kenapa harus minta tolong orang Calvinis? Apa dia gak mampu? Atau dia mau main aman? Gitu. Dan jadi di sini kan kelihatan orang ini munafik ya. Dia toksik sama denom orang, dia gak suka sama denom orang, tapi gak mau kelihatan. Dia tidak mau kelihatan menyerang. Dengan cara dia ngadu domba antara denom seperti itu, dia menjadi orang yang tertawa di belakang. Ya, dia menjadi orang yang tertawa di belakang. Dan itu yang saya gak suka. Dan ini benar-benar caranya. Dan orang ini benar-benar, saya menilai ya, orang ini benar-benar melakukan cara yang seperti iblis. Dia itu, ya begitulah dia. Jadi teman-teman, yang mau saya sampaikan di sini adalah kalian hati-hati kalau mengenal orang yang mengaku Kristen ya. Hati-hati. Karena faktanya banyak sekali orang yang kelihatannya Kristen, tapi dia bukan Kristen. Oke? Saya bicara sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.